pekan ketiga kita membahas salah satu cabang dari cabang ilmu yang dibawa Nabi SAW dari Tibbun Nabawi, ataupun ilmu yang dibawa oleh Ahlul Islam terkait dengan kedokteran Arab klasik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan salah satu organ dari tubuh kita, yaitu lambung. Yang mana organ ini sangat terkait, sangat berperan, sangat andil atau besarnya kaitan organ ini dengan kesehatan kita juga. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-20, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-21 yang akan kita bahas terkait lambung, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri Anda hendaknya Anda mentadabburi tentang diri Anda. Pada kali ini kita akan mentadabburi tentang ciptaan Allah yang ada pada diri kita dari organ lambung ini. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah mencipta manusia dengan sempurna ciptaan. Bahkan di antara ahli tafsir ada yang mentafsirkan ayat ini sempurna ciptaan, yaitu apa? Ahsanul qamah wa ahsanus surah, yaitu sempurna anatomi dan fisiologi. Juga Allah berfirman, sunallahilladzi atqana kulla syai', dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sempurna. Betul-betul kalau Allah menciptakan itu enggak tanggung-tanggung. Penuh dengan apa? Penuh dengan hikmah. Dan kita akan bahas tentang lambung ini tidak lain untuk apa di antaranya? Yang pertama, untuk kita ketahui bagaimana anatomi lambung. Setelah kita tahu anatominya, apa fungsinya? Nah, apa fungsinya? Kemudian apa hikmah di balik anatomi dan fisiologi tersebut? Ya. Dan kemudian kita belajar semacam ini tujuannya untuk apa? Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 260, ya. Kita perhatikan, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, tunjukkan kepadaku ya Rabb bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Kemudian Allah berkata, awalam tu'min, apa kamu enggak beriman? Apa kamu tidak beriman wahai Ibrahim, enggak percaya bahwasanya Allah bisa menghidupkan yang mati? Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah, aku beriman, tetapi untuk apa? Untuk lebih menenangkan hatiku, untuk lebih memantapkan iman. Nah, fa ini rahimahumullah juga demikian. Kita belajar tentang salah satu organ ini bukan berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau enggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Untuk semakin menenangkan hati kita, ya, menambah iman kita, menguatkan iman kita. Nah, fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas di antaranya dari sisi bagaimana orang-orang
di masa silam dari orang-orang yang bahkan termasuk para ulama, ya, juga sekaligus mereka ahli pengobat. Juga akan kita bahas dari sisi atau sudut pandang ilmu kedokteran modern, ya. Dan semua saling melengkapi. Semua saling melengkapi, dan kita akan mengetahui sudut pandang pembahasan mereka tentang lambung yang berbeda. Ya, kedokteran modern melihat lambung itu seperti apa sih? Kedokteran klasik melihat sudut pandang yang berbeda. Dan ini adalah seni dalam memahami apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama-sama untuk mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita kutip di antaranya dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Aslinya adalah dari kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas lagi oleh yaitu Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, karena dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak didapati hadis yang palsu, hadis yang lemah, ya. Juga ada sebagian ilmu filsafat. Nah, kemudian disaring oleh Ibnul Jauzi menjadi kitab Minhajul Qasidin. Kemudian disaring lagi, ya, oleh Al-Maqdisi dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini betul-betul disaripatikan, dipilih dan dipilah oleh para ulama biar kita pembaca siap menerima yang untuk kita konsumsi dan dibersihkan dari hadis-hadis yang palsu dan lain sebagainya, dan juga dari filsafat yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga kita akan kutip dari satu kitab, ya, dengan judul Idharul Hikmah, Idharu Hikmatillahi Ta'ala fi Khalqil Insan, ya. Disebutkan Manafi'u al-A'dha oleh Abi Sahl Isa bin Yahya, ya, Al-Jurjani. Dia termasuk ulama pada tahun 401 Hijriah, dan disebutkan dia termasuk gurunya Ibnu Sina. Gurunya Ibnu Sina, pengarang kitab Al-Qanun. Pengarang kitab Al-Qanun. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan di sini bahwasanya Islam dan ahlul Islam sangat perhatian dengan kesehatan. Ya, mereka sampai meneliti, membahas dengan detailnya dari organ-organ tubuh kita. Makanya lambung dibahas, kenapa? Karena organ ini nggak bisa dientengin. Organ ini sangat punya peran penting. Ya, berapa banyak orang sakit bermula dari perut. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Albani rahimallahu taala, ya, bahwasanya dalam sabdanya ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Enggak ada yang lebih buruk, ya, yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya, enggak ada. Jadi perut kita ini paling buruk yang dipenuhi oleh anak Adam. Bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Ya. Cukuplah bagi anak Adam kalau makan itu apa? Hanya beberapa suap. Kalau makan hanya beberapa suap. Nah, wah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau makan hanya beberapa suap saja. Ini kata Ibnu Qayyim termasuk, ya, dalam Zadul Ma'ad disebutkan dalam hadis ini menunjukkan apa? Disinilah kebutuhan makan primer, martabatul hajah, kebutuhan makan primer. Kebutuhan makan primer dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala bukanlah apa? Bukanlah 4 sehat 5 ajib, ya, bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi apa? Kalau makan hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Jadi nggak harus ada susu, ada ikan, ya, ada nasi, nggak harus. Nah, ini dari sisi apa? Kedokteran Islam.
Nah, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, justru ketika susu digabung dengan ikan akan menyebabkan apa? Di antaranya baros, penyakit belang, ya, penyakit belang, ya, termasuk apa? Gangguan pigmen warna kulit. Ternyata ini disebutkan oleh ulama klasik. Kemudian kalau seandainya makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, dia nggak bisa. Nafsu masih apa? Menguasai diri dia untuk menambah makan, ya. Maka apa kata Nabi SAW? Fa in kana la mahalah, kalau ternyata nggak memungkinkan, beberapa suap ini nggak cukup bagi dia masih pengen nambah, ya, ada rukhsah. Kemudian apa? Naiklah, kata Ibnu Qayyim, menjadi apa? Martabatu al-fadlah, martabatu ziyadah, ya, yaitu kebutuhan makan sekunder. Kebutuhan makan sekunder dilihat Ibnu Qayyim dari hadis ini, lanjutan dari lafaz hadis ini. Fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ini di lambung, ya. Sepertiga untuk makanan, disebutkan Ibnu Qayyim, makanan itu ibaratnya seperti tanah. Sepertiga untuk minuman, minuman itu ibaratnya seperti air. Sepertiga untuk nafas, nafas itu ibaratnya seperti udara. Nah, ini kebutuhan makan sekunder. Adapun martabatul fadlah, kebutuhan makan tersier, yaitu apa? Orang yang banyak ngemil. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih, bahwasanya seringnya kebiasaan Nabi sehari makan hanya 2 kali, ya. Tapi ini tidak bisa kita katakan sunnahnya kita itu makan cuma 2 kali. Nggak bisa kita katakan sunnah, ya. Karena diantaranya memang Nabi juga apa? Nabi juga kadang nggak dapat makanan kecuali kurma sama air. Kadang nggak dapat kecuali roti dan cuka, roti gandum dan cuka, ya. Nah, dan Nabi makannya sehari cuma 2 kali, dan seringnya dari 2 kali tersebut, seringnya Nabi yang sekalinya hanya makan kurma. Yang sekalinya hanya makan kurma. Ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Nah, juga disebutkan Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim, juga Al-Ghazali, ya, rahimahumullah, ya, mereka menyebutkan bahwasanya makan ini terkait juga dengan iman, terkait juga dengan fisik, ya, terkait dengan fisik. Orang yang banyak makan bukan tambah sehat, tambah numpuk apa? Penyakit. Orang yang banyak makan, disebutkan mereka ternyata juga akan menyebabkan apa? Syahwat semakin meningkat. Nah, makanya diimbangi apa? Puasa. Ya, syahwat apa? Syahwat untuk berbuat maksiat. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, lambung ini dibahas dalam hadis. Juga di antaranya Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi. Ya, dia dikenal dengan Tabibul Arab. Dokter yang hidup di zaman Nabi, disebutkan ada yang namanya Al-Harith bin Kaldah, ada yang namanya Asy-Syamardal, ada yang namanya Ibnu Abi Ramthah. Dan yang terkenal, yang sering Nabi SAW mewasiatkan kalau ada para sahabatnya sakit, sering yang diwasiatkan untuk berobat kepada Al-Harith bin Kaldah ini. Yang beliau ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, dia termasuk jajaran sahabat dan berislam, ya. Dan awal-awalnya dia belum berislam, ya. Awal-awalnya dia belum berislam dan belajar ilmu pengobatan dari Persia. Nah, dan beliau ini wafat sehari bersamaan dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada mengatakan kedua-duanya ini meninggal dalam keadaan teracuni, ya. Ada mengatakan Abu Bakar As-Siddiq juga meninggal karena sedihnya juga. Fa al-hasil Al-Harith bin Kaldah telah berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sudda
wal himyatu ra'sud dawa, dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Perut itu sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Coba bayangin. Makanya lambung ini perlu diperhatikan, lambung kita. Wa'awidu al-jism ma'tad, maka kembalikan tubuh pada kondisi semula. Yang kondisi semula dalam keadaan sehat alafiat, kembalikan ketika dia sakit. Ya, ketika dia sakit ya dikembalikan. Nah, fa ini rahimahumullah, penyakit di zaman dahulu ya seringnya menunjukkan penyakit yang apa? Menunjukkan kekurangan. Kurang gizi lah. Ya, kurang berat badan, kurang protein. Ya. Penyakit zaman sekarang menunjukkan apa? Kelebihan. Kelebihan berat badan, kelebihan perut, ya. Nah, kelebihan kolesterol, asam urat, gula darah, kelebihan tensi, kelebihan HB, ya, kelebihan protein dan lain sebagainya. Nah, kelebihan makanan, habis makan ngeluh, makan kok pengap, sesek. Ya. Nah, kenapa? Kebanyakan makan. Adapun hadis berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah ketika lapar, hadis ini lemah, ya, dan tidak sabit dari Nabi SAW. Tapi yang benar tadi ini, perut ini adalah apa? Yang perlu diperhatikan bahwasanya makan ya hanya demikian, hanya apa? Di antaranya beberapa suap, kemudian apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk air. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, ya, Al-Qurtubi bahwasanya apa? Seandainya Hippocrates hidup, ya, bapak kedokteran Yunani yang meninggal 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, seandainya dia hidup di zaman Nabi dan dia mendengarkan hadis ini, niscaya dia akan terkagum-kagum dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Ya, nah, juga subhanallah, seandainya mereka tahu, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surat Al-A'raf ayat 31, ya, wa kulu wa syarabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, ya, sebagaimana disebutkan As-Suyuti, ayat ini terkandung padanya setengah dari ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Menunjukkan apa? Asal penyakit ya mayoritasnya perut kita, ya, asalnya penyakit ya juga karena perut kita. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita ingin melihat dulu dari sisi kedokteran modern, ya. Dari sisi kedokteran modern, ya, mereka menyebutkan anatomi dan fisiologinya, ya, bahwasanya lambung ini bagian dari sistem pencernaan, yang mana sistem pencernaan dibagi menjadi dua, mekanik dan kimiawi. Mekanik ada di gigi kita, di mulut kita, ketika dihancurkan dengan gigi. Kemudian kimiawi dengan apa? Enzim-enzim yang ada di lambung. Ini kimiawi. Makanya di antaranya apa? Perlu untuk menghancurkan makanan dengan sebenar-benarnya, dihancurkan melalui gigi. Ya. Makanan dihancurkan dengan gigi. Adapun yang mengatakan bahwasanya makanan dikunyah sampai 33 kali, ini enggak ada dalilnya. Ya. Yang jelas dimakan sampai hancur di gigi. Tujuannya apa? Agar lambung tidak lelah, agar usus tidak lelah. Ini fungsi diantaranya, diciptakan gigi. Kemudian baru ketika masuk lambung baru dihancurkan dengan apa? Dengan kimiawi yang ada di lambung, diantaranya dengan enzim-enzim. Dan lambung berongga berbentuk kantung kosong yang akan terisi ketika mengkonsumsi makanan. Ya, yang termasuk anatomi lambung, bentuknya lambung seperti huruf J. Seperti huruf J. Di antara fungsinya, ya, fungsi lambung adalah untuk mengolah makanan. Ya, mengolah makanan yang kita konsumsi, ya, dengan asam lambungnya dan enzim-enzim yang ada di lambung. Dari 5 enzim ini, ya, seperti gastrin, ya,
pepsin dan lain sebagainya, dan asamnya HCl akan memecah makanan menjadi partikel-partikel yang kecil. Kalau dalam bahasa medis modern disebutkan namanya apa? Setelah makanan hancur akan menjadi jim. Akan menjadi jim. Adapun ternyata ulama klasik menyebutkan namanya kimusat. Sama sebenarnya. Ya, ini bahasa Yunan yang diarabkan. Bahasa Yunan yang diarabkan, ya. Namanya apa? Kimusat. Kalau bahasa modern sekarang jim, ya, sama sebenarnya. Apa itu jim? Yaitu makanan yang sudah dihancurkan oleh asam dan enzim-enzim tadi, ya, kemudian menjadi partikel kecil, kemudian jadi, disebutkan Ibnu Qayyim, jadi seperti bubur atau susu, ya, sehingga makanan tadi betul-betul hancur. Nah, dari apa? Tadabbur dari yang kita perhatikan ini, disinilah kita tahu bahwasanya apa? Ketika lagi makan jangan sambil minum, atau setelah makan jangan langsung minum. Kenapa? Karena untuk menjadikan makanan menjadi partikel kecil atau jimusat atau kimusat ini itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Kemudian di antara fungsi lambung yaitu menyingkirkan zat yang berbahaya, menyingkirkan zat yang berbahaya. Nah, agar juga di antaranya dia memudahkan partikel-partikel tadi mudah diserap usus. Juga bahkan dengan asam lambung tadi dan enzim tadi termasuk fungsinya adalah untuk membunuh mikroba yang berbahaya. Ya. Kalau kedokteran klasik tidak membahas mikroba, nanti akan membahas sifatnya lambung, panas apa dingin. Nah, kemudian fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan, yaitu menyimpan makanan dalam waktu yang sementara saja. Disebutkan di sini bahwasanya lambung diklaim bisa menyimpan hingga sebanyak 1 liter makanan dalam 1 kali makan. Ini kalau lambung diisi semua. Dari ukuran lambung dari atas kepala lambung, dari fundusnya sampai yang paling bawah, kalau diisi semua 1 liter makanan. Tapi kan Islam nggak ngajarkan untuk diisi semua. Diisi berapa? 1/3 saja. Aslinya cuma diisi beberapa suap saja udah selesai. Ya, cuma diisi beberapa suap udah cukup. Ya. Nah, dari sisi apa? Dari sisi apa? Di antaranya kuantitas cuma beberapa suap, itu kebutuhan makan primer. Kalau kebutuhan makan sekunder, kata Ibnu Qayyim, hadits Nabi yang berikutnya, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas, bukan diisi 1 liter makanan. Nah, kemudian ini dari sisi jumlah. Adapun dari sisi kualitas, di antaranya makan yang paling sempurna adalah dengan mengkombinasi 2 sifat, panas dan dingin. Ya, panas dan dingin. Seperti contohnya Aisyah radhiyallahu anha yang membentuk rumah tangga dengan Nabi yang usianya masih 9 tahun, yang badannya kurus menjadi apa? Sampai Aisyah berkata, fa asmantu bi ahsani saman. Aku menjadi gemuk ideal. Bukan karena apa? Bukan karena makan kambing, makan onta, bukan banyak makan nasi, bukan karena minum susu, ya. Ternyata hanya hal yang dilihat sepele oleh manusia. Apa kata Aisyah ketika ditanya ibunya, apa engkau makan menjadi berat badan ideal ini? Usia 9 tahun, badannya kurus. Ya. Kemudian kata Aisyah, akaltu mimma akala bihin Nabi. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa kata Aisyah? Timun dengan kurma rutop. Coba simpel. Untuk menjadi tubuh seimbang itu nggak harus makan daging. Ternyata ada panas dingin, ini yang diperlukan. Ini yang berkualitas. Ya, ada panas, ada dingin, menjadi apa? Seimbang. Nah, juga di antaranya sahabat Nabi, pernah salah satu sahabat Nabi yang ditinggal oleh Nabi untuk berperang, dan satu sahabat ini diperintah untuk menjaga Ka'bah. 1 bulan ditinggal Nabi. Pulang dari peperangan, Nabi berjumpa dengan sahabat ini sudah dalam keadaan tubuhnya jadi apa?
berat badan ideal, berisi. Kemudian ditanya, apa yang kau makan? Aku nggak makan kecuali minum air zam-zam. Nah, makanya air zam-zam juga nutrisi. Ya, ta'amu ta'min wa syifa'u sakmin. Air zam-zam itu makanan, juga termasuk obat bagi orang yang sakit, termasuk air yang diberkahi. Termasuk tadi makanan panas dan dingin. Bahkan disebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ya, bahwasanya di sini dari hadis ini, ya, ada rahasia di antara untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kurus jadi ideal, yang gemuk turun ke ideal. Nah, turun ke ideal. Kemarin kita sekitar 4 hari lalu baru pulang touring, ya, Jakarta, Jatim, ya. Kalau sudah touring naik berat badan, waktu naik 2,5 kg. Ya. Subhanallah, pulang rumah udah perbaiki pola makan lagi, dalam hitungan 2 hari turun 2 kilo. Ya. Mau naik mau turun gampang banget, tergantung selera Anda. Mau dinaikin gampang, ngaco aja makannya. Mau diturunin, perbaiki lagi pola makannya. Ya, jadi untuk berat badan naik turun sebenarnya ini pola makan aja kita atur dan simpel banget. Ya, makanya beri kita katakan sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah dan surganya. Nah, ini rahmatan wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dari sisi kualitas juga, ingat hadis Nabi SAW yang disahkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwanan ta'am. Termasuk umatku yang buruk, umatku yang mengkonsumsi makanan beraneka ragam terlalu banyak, warna-warninya terlalu banyak. Ya, paling sempurna 2 warna. Contoh, bisa panas, bisa dingin. Ya. Nah, ini contohnya simpel banget. Kalau makanan terlalu banyak, justru Nabi katakan syiraru ummati. Pernah kami tanyakan kepada seorang syekh, profesor doktor Profesor Dr. Adil Al-Mansuri, ya, guru besar ilmu usul fiqh di Universitas di Riyadh. Kami tanyakan, bagaimana menurut Anda hadis ini? Kata beliau, ya, Nabi melarang kita makan warna-warni yang terlalu banyak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan menyombongkan dengan makanan yang dihidangkan. Ya, berbangga-banggaan dengan makanan yang serba ada di meja. Ya, ini menurut beliau. Ya, adapun orang-orang di masa silam menambahi ini apa? Bukan hanya ini saja. Ya, bukan hanya bersombong saja, tapi juga masuk konteks apa? Mengkombinasi warna atau sifat makanan juga yang terlalu berwarna-warni. Bahkan Ibnu Muflih mengatakan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, orang yang sering makan berwarna-warni hukumnya makruh. Ya. Kenapa mengatakan makruh? Karena sama dengan menjerumuskan diri kepada penyakit. Ya, sama dengan menjerumuskan diri kepada penyakit walaupun pelan-pelan. Nah, tentunya yang mengatakan makruh sedikit. Ya, mayoritas mengatakan boleh, yang boleh silakan makan saja. Tetapi karena mereka ahli pengobat, mereka berani mengatakan makruh. Kenapa? Karena kalau sering makan panas ketemu panas terus menerus akan muncul penyakit panas. Orang yang sering kebanyakan dingin ketemu dingin terus akan muncul penyakit sifatnya dingin. Sama dengan dia menyerumuskan diri dia kepada penyakit. Padahal nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya, diminta tanggung jawab. Ya, kita bukan hanya ditanya harta kita dihabiskan untuk apa, umur kita dihabiskan untuk apa, bukan hanya itu. Ya, tapi kesehatan kita juga ditanya. Nanti ditanya apa? Alam nusihha laka jismak. Bukankah telah kujadikan pada tubuh Anda tubuh yang sehat? Kenapa dibikin sakit? Juga akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan nanti akan apa? Ditanyai, ya, kemudian pada hari itu akan ditanya tentang kenikmatan. Termasuk apa? Nikmat sehat. Kenapa nikmat sehat ini dijadikan sakit? Pasti ada sebabnya. Jangan apa? Jangan salahkan takdir Allah. Dikit-dikit sakit takdir Allah.
Allah nggak makan, Allah nggak minum. Yang makan minum kita, yang disalahkan takdir. Nah, yang kita asal makan, asal minum. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian juga di antaranya fungsi lambung menyerap zat yang baik bagi tubuh, ya. Seperti menyerap nutrisi dari makanan untuk tubuh seperti vitamin B12, ya, yang diserap lambung dari makanan. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an, lambung ini juga dari bagian-bagiannya dibahas oleh kedokteran modern, ya. Di antaranya ada bagian kardia. Kardia yaitu bagian paling atas lambung yang mengelilingi pembukaan esofagus. Habis esofagus, ya, karena ada pintunya esofagus. Kapan buka nutupnya, ya. Di kerongkongan ini masuk ke dalam lambung, ya. Makanya Allah ciptakan lambung ini juga ada esofagusnya. Biar apa? Kita antara makan dan bernafas juga biar nggak tersedak, biar makanan nggak masuk ke paru-paru, biar nggak salah jalan. Coba ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, juga berikutnya Allah jadikan berikutnya, ya, dari sisi apa? Berikutnya dijadikan lambung itu ada fundusnya, yaitu bagian lambung yang terletak di samping kardia. Jadi habis kardia, sampingnya agak nonjol, itu fundusnya. Di bawah dan di bawahnya diafragma, dan di bawahnya diafragma. Kemudian yang di bawah lagi dari kardia, fundus, kemudian badan lambung. Ya, ini termasuk anatomi yang paling besar atau perut lambung. Ya, ini adalah tempatnya berkontraksi saat mulai mencampur makanan. Kemudian di bawah lagi ada antrum. Ini dibahas kedokteran modern. Ya, bagian anatomi lambung ini berfungsi untuk menahan makanan sehingga siap dikirimkan ke organ usus kecil atau halus. Dia makanannya tertahan, jadi agak cekung dikit, biar nggak langsung masuk pintu lambung. Dibiarkan diem dulu di lambung untuk dihancurkan oleh asam dan enzim-enzim. Kemudian setelah itu ada pilorus, ya, atau pilori. Ini adalah bagian anatomi yang paling bawah atau terakhir lambung yang bentuknya seperti jaringan cincin yang berfungsi sebagai katup atau pintu. Ya, dikenal dengan sphincter pilori. Bahasa Arabnya famul me'dah, mulutnya lambung. Ya. Sementara itu dalam anatomi tubuh manusia, struktur lambung terdiri dari 4 lapisan. Nah, lambung ada 4 lapis. Ini juga keagungan ciptaan Allah. Ada lapisan yang namanya mukosa, lapisan lambung yang paling dalam. Ya, di lapisan ini terdapat sel yang akan memproduksi enzim. Di sini muncul enzim-enzim, dan enzim ini juga apa? Yang mengendalikan juga nanti diantaranya kenapa ketika lapar, ketika stres muncul juga asam lambung. Karena apa? Nanti akan disebutkan ada saraf dan ada kaitannya. Nah, juga di antaranya berikutnya ada submukosa, lapisan anatomi lambung submukosa ini adalah lapisan yang mengelilingi mukosa, terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel saraf. Di sini makanya kalau kita punya sakit mah, gastritis, langsung kita nyeri, karena ada sarafnya. Dan tujuannya apa? Biar kita mawas diri, wah saya sudah sakit, ya. Saya sudah sakit. Kemudian ketika sudah sakit, ketika kena gastritis, asam lambung naik, ya, ini coba bayangin, asam lambung, mukosa lambung kita itu betul-betul kuat. Ya, asam lambung nih kadang kalau di rumah sakit Anda perhatikan saudara kita yang sakit, terutama di rawat inap, ya, nanti kita dapati ada yang misalnya ada pipa NGT dimasukin ke hidung, masuk ke lambung, keluar ke penampungnya warnanya hijau. Ini subhanallah cairan ini sangat panas, kalau ditetesin ke kulit bakal rasa terbakar. Dan ini saking agungnya Allah menciptakan lambung kuat dengan panasnya lambung. Lambung itu bisa menahan, mukosanya bisa menahan apa? Panasnya lambung yang sangat dahsyat. Makanya ketika sudah sangat panas, saraf ini apa? Menstimulasi, nih sakit lambung nih, saatnya berobat, jaga pola makan. Ya.
Ternyata masih bandel, sudah dikasih alarm, masih aja makannya ngaco. Jorki-jorki semua diterkam semua. Ya, makanan yang jorok-jorok. Nah, semua diterkam semua, masuk semua ke mulut, lambung jadi tong sampah. Akhirnya asam lambung tambah naik, mulai timbullah terkikis. Ya, panasnya tadi membuat luka, terjadilah ulkus peptikum. Ya, terjadilah ulkus peptikum. Sampai ciri-cirinya Anda dapati, mungkin Anda ada yang mengalami permisi BAB warnanya hitam. Dari mana? Lambung yang mengalami perdarahan. Ini pernah kami dapati teman kami dari Algeria, Jazair, badannya keker, gede. Dia belajar itu subhanallah dari jam 3 pagi, dari sholat malam aktivitas dia, belajar sholat subuh, ngafal Al-Quran, belajar lagi, belajar, sebelum duhur belajar, setelah duhur istirahat bentar, belajar lagi, maghrib belajar, isya belajar lagi. Waktu kita belajar di sana penuh dengan apa? Jam-jam belajar. Sampai dia apa? Baru tidur jam berapa? Ini kisahnya dia sendiri. Jam 1, setengah 2 baru tidur. Jam 3 bangun lagi coba. Semangatnya menuntut ilmu dia. Dan dia sambil minum kopi yang sudah betul-betul diambil saripatinya agar melek. Ya, hitungan sekian bulan kok tiba-tiba jalan pingsan. Ke masjid pingsan. Ya, lagi angkat air pingsan. Wah, ini pasti sudah lambungnya sudah ada yang luka ini. Ternyata betul dilakukan endoskopi, banyak luka di lambung. Ya. Badan besar gara-gara lambung luka dikit udah bisa tumbang, coba bayangkan. Makanya jangan dizalimi organ kita. Organ kita juga punya hak. Lambung kita juga punya hak untuk dirawat. Akan ditanya nanti, apa? Alam nusihha laka jismak? Bukankah kami telah jadikan pada tubuh Anda itu asalnya sehat? Kenapa dibikin sakit? Hanya lambung saja, orang yang keker tinggi besar bisa pingsan hanya gara-gara lambung. Subhanallah, dikasih alarm. Alhamdulillah lambung ada 4 lapis. Coba kalau lambung 1 lapis, lambungnya luka, langsung jebol ke rongga perut. Makanan, minuman harusnya masuk ke usus, jadi masuknya ke rongga perut. Pasti sudah infeksi. Ya, kemudian pastilah dokter mengatakan ini harus dioperasi. Kenapa? Ya wajar, karena masuk di rongga perut. Mau dikeluarin gimana kalau masuk rongga perut? Kalau nggak dioperasi. Nah, kemudian subhanallah setelah luka ini nggak diobatin, tetap bandel. Akan terjadi perforasi, lambungnya jebol. Coba, makanya ada 4 lapis. Ini sudah hikmah dari Allah. Dari apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lambung saja ini sudah penuh dengan hikmah. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, kadang ada yang menyebutkan di lambung itu ada bakteri. Seperti apa? Haemophilus pylorus. Perlu disadari, bakteri itu suka media yang panas apa dingin lembab? Panas apa dingin lembab? Dingin lembab. Nah, kalau kita lihat bakteri ada di lambung, ya, berarti kemungkinan di lambung terlalu banyak dahak. Dan dahak ini dingin lembab. Ya. Dan dahak ini akan menyebabkan apa? Lambung dia mudah terinfeksi. Ini kalau teori modern digabung sama teori klasik. Nah, kalau lambungnya terlalu panas, ya lambungnya terlalu panas, alhamdulillah bakteri-bakteri banyak dibunuh, mikroba banyak dibunuh, tapi lambungnya terkikis. Makanya nanti obat untuk menentukan obat sakit mah dilihat dari sini, lambung Anda panas apa dingin. Kalau lambung Anda panas, kasih makanan pendingin. Kalau lambung Anda dingin, kasih pemanas untuk menetralkan. Nah, kemudian berikutnya dari submukosa juga ini, ya, lambung berfungsi untuk mengaitkannya dengan lapisan yang ada di bagian atas. Sementara itu pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi pada dinding lambung. Ya, makanya penting juga puasa juga demikian. Puasa itu kita nggak boleh ekstrim juga. Nggak boleh terlalu sering puasa, juga jangan sampai nggak pernah puasa. Ramadan aja nggak puasa. Makanya Islam itu di tengah-tengah. Ya, ada seorang sahabat yang
dia puasa terlalu ekstrim, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, puasa apa paling baik? Senin Kemis. Datang lagi, Senin Kemis sudah bisa ku datangi ya Rasulullah. Ada lagi yang lebih baik enggak? Ayamul bid. Datang lagi, ya Rasulullah, semua sudah bisa ku lakukan. Ada lagi enggak? Puasa Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud, semua dilakukan semua. Ya, Rasulullah, ada lagi yang lebih baik enggak? Enggak ada. Kemudian Rasulullah melarang untuk terlalu banyak puasa. Akhirnya sahabat ini karena terlalu sering banyak puasa dan Nabi sudah wafat ketika dia sudah usia senja, mata dia sudah buta. Dan dia ingat wasiat Nabi untuk apa? Tidak terlalu sering puasa. Tidak terlalu ekstrim maksudnya. Silakan puasa, Anda puasa silakan, tapi jangan terlalu ekstrim. Ekstrim itu nggak bagus, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, dalam perkara ibadah juga. Akhirnya apa? Kehilangan cairan di mata karena kebanyakan puasa. Juga apa? Efeknya apa? Lambung akan mengkerut karena terlalu sering puasa. Kemudian apa? Usus akan mengkerut, kering karena terlalu sering puasa. Juga apa? Sperma juga akan kering. Ya, kalau nggak pernah puasa sebaliknya. Ya, makanya sedang-sedang saja. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian terakhir bagian dari saraf yang akan mengawasi kerja lambung. Dia mengawasi kerja lambung. Kapan dia stres, pengaruh asam lambung naik. Kapan dia lapar, asam lambung naik. Kapan mencium aroma masakan, asam lambung juga naik. Ya. Kemudian ada juga muskularis. Muskularis lapisan yang ketiga, yaitu otot utama pada lambung yang terdiri dari 3 lapisan. Jadi ototnya lambung ada 3 lapisan. Nah, dan lapisan yang terdiri dari otot yang memberikan kemampuan kontraksi pada lambung. Ada saatnya lambung melakukan kontraksi. Ya, fungsi lainnya adalah untuk menggerakkan makanan yang sudah dicerna ke organ pencernaan yang lainnya. Ada semacam pendorong digerakkan. Kemudian serosa adalah lapisan lambung yang paling luar, tipis dan juga licin. Lapisan ini berfungsi sebagai lapisan untuk menutupi dan melindungi lambung. Oh, ini yang melindungi lambung kalau ada asam-asam. Serosa juga mengeluarkan cairan yang dapat mengurangi gesekan biar licin. Kalau ada makanan yang agak keras-keras, ya, biar nggak melukai lambung, dibikin licin. Nah, ini diantaranya apa? Dari sisi modern. Coba sekarang kita lihat, subhanallah, pembahasan simpel singkat bagaimana Imam Al-Ghazali, ya, dalam Ihya Ulumuddin yang kemudian dinukilkan Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin yang sudah disaring ini dari Ihya Ulumuddin ini, beliau sebutkan bahwasanya fungsi di antara fungsi lambung, ya, disebutkan beliau bahwasanya dia sebagai apa? Yadbahu tabkhan taman. Ya, dia untuk memasak makanan dengan sempurna masaknya makanan. Faja'alallahu al-ma'idah ala hayati qidr yaqa'u fihi ta'am. Allah jadikan lambung itu seperti kedudukannya seperti panci. Panci yang di dalamnya ada makanan. Fatahtawi alaihi wa tughliqa alaihi al-abwab. Jadi ketika makanan sudah masuk di panci, ditutuplah. Sama, masuk makanan dari atas, ya, kerongkongan, kemudian masuk lambung, ditutup, ya, kemudian dimasak di dalam lambung, ya. Wa yundaj sampai matang bil hararatil lati, ya, sampai matang. Karena apa? Karena pemanasan yang ada di lambung, ya. Tata'adda ilaiha minal a'dha al-arba'ah. Yang bikin lambung ini semakin panas itu ada 4 organ. Ya, yang pertama apa? Al-kibd, liver. Liver membantu memanaskan lambung. Min janibil aiman, dari sisi kanan. Ya, ini lambung, dari sisi kanannya liver. Liver memanaskan. Subhanallah. Makanya Nabi SAW bersabda, berwasiat, massa alma massan wala ta'ubbu abban fa innal kibat liman ya'ubbu abban. Kata Nabi apa? Minumlah air perlahan-lahan. Nih kalau minum air, contoh, bismillah. Udah istirahat dulu. Perlahan-lahan, 1 kali nafas berhenti. Bukan 1 gelas 1 kali nafas, tapi berhenti dulu. Kenapa? Karena ketika kita minum, air turun, hawa keluar.
al-bukhar, uap dari perut keluar. Ya. Ketika kita minum sekaligus dihabisin, ya, apa yang terjadi? Antara air dan hawa akan tabrakan. Kata Ibnu Qayyim, sayuhditsu al-amrad ar-radi'ah, akan menyebabkan penyakit yang menjijikkan. Ya. Kemudian berikutnya kata Nabi apa? Minumlah pelan-pelan, jangan sekali teguk, sekali nafas. Karena penyakit liver, ya, itu muncul bagi mereka yang minum sekali teguk. Coba, Nabi yang bilang penyakit liver, ya, muncul karena minum air sekali teguk. Nah, di kedokteran modern nggak dibahas, tapi wahyu membahas. Kenapa? Karena akan menyebabkan liver itu dingin. Sehingga apa? Lemahlah panas pada liver. Ya. Sehingga menyebabkan apa? Metabolisme akan turun menjadi drop. Coba, indahnya Islam coba. Dibahas masalah perut kita dibahas. Makanya liver ini apa? Memanaskan lambung. Kalau kebanyakan minum air diguyur, digrojok dalam waktu cepat, liver akhirnya apa? Tidak panas lagi, tidak sekuat biasanya, sehingga nggak memanaskan lambung dengan sempurna. Sehingga apa? Metabolisme akan terganggu dan lambat. Akhirnya apa? Liver membutuhkan tenaga lagi untuk manasin livernya dan lambungnya. Coba ajib. Ini penyakit liver juga bisa jadi nanti apa? Ada orang fatty liver. Kenapa? Metabolisme juga terganggu. Nah, juga termasuk undigested food. Makanan gak tercerna. Apa sebabnya? Liver juga karena diganggu sama air tadi. Nah, coba Islam, coba indahnya. Kemudian apa? Wattihal min janibil aisar, dan limpa dari sisi kiri. Ya, liver memanaskan dari kanan lambung, kiri lambung ada limpa. Subhanallah. Makanya Anda perhatikan, ketika Nabi sering ketika sahur, sahurnya pakai kurma. Kurma itu panas. Ketika makan pagi, ada di antaranya hadis Nabi makan 7 butir kurma, kurma ajwa. Ketika perut kosong. Ketika puasa, sahurnya kurma. Kalau nggak puasa, pagi ada kurma ajwa. Ketika buka puasa, kurma rutab. Ketika bayi baru lahir, dengan kurma. Ketika perut kosong, dikasih yang manis-manis. Dan yang manis-manis, dan buah paling manis adalah kurma, adalah untuk apa? Menguatkan, dan yang paling cocok ketika perut kosong untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Sekali lagi, ketika perut kosong usahakan makan yang manis-manis. Ya, manis-manis yang sehat, bukan manis-manis instan. Ya. Nah, kurma contohnya, subhanallah ajib. Ya. Berikutnya watharab, atharab min amamiha, dan dari depan itu ada atharab. Atharab disebutkan ya bahwasanya atharab adalah syaham raqiq yughatti al-kirsh wal am'a. Dia adalah lemak yang tipis pada perut yang menutup usus kita. Ya, kirsh itu ya termasuk perut kita, ya. Perut kita seperti apa, rongga perut, ya. Itu ada lemaknya. Dan lemak itu sifatnya panas. Dan dia memanaskan lambung dari depan. Memanaskan lambung dari depan, ya. Kemudian yang berikutnya walahm as-sulb min khalfiha, dan di belakang ada apa? Daging yang keras di belakang lambung, itu yang memanaskan lambung dari belakang. Ya, ada daging di belakang lambung, di dekat tulang punggung, itu memanaskan dari belakang. Ya Allah, ajib. Ini ya nukilan dari ucapan Imam Al-Ghazali. Ini makanya dipanasin semua. Makanya kalau kita kebanyakan minum air, makanya jangan sampai pernah memberikan racun kepada saudara kita, walaupun racun itu berupa air. Air itu bakal menjadi obat, akan menjadi racun. Hamahu fid dunya kama yahmi ahadukum saqimahu alma. Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan jaga hamba itu di dunia. Dijaga dari kesyirikan, dijaga dari amalan yang enggak diridhai oleh Allah, dijaga dari amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah, dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari segala keburukan. Bagaimana cara menjaganya Allah? Sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Pak, Bu, jangan minum air terlalu banyak ya. Bahaya bagi Anda minum air ini. Orang kena tipes, suruh banyak minum air. Salah.
tipes sudah dingin, suruh banyak minum air, tambah kedinginan. Nah, contoh, ini air ternyata bahaya. Ya, makanya hati-hati kalau nasihatin orang juga hati-hati. Jangan banyak makan, minum air yang banyak, tunggu dulu. Allah sudah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Coba. Ajaibnya coba. Nah, ini makanya dipanaskan di lambung. Makanya air juga bisa menjadi penyakit. Ini Nabi bilangnya konteks air biasa. Tidak bilang air minuman instan, masih belum dibahas. Gak ada di zaman Nabi air minuman instan. Gak dibahas ya khamr, gak dibahas yang lainnya. Ini air biasa saja bisa bikin penyakit. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian fayumdaju at-ta'am wa yasiru ma'ian mutasyabihan yaslihu lin-nufud fi tajawifi al-uruq. Dengan cara ini akhirnya apa? Makanan akan matang. Kalau makanan matang akan menjadi apa? Seperti bubur, encer. Ya. Sehingga apa? Mudah untuk diserap di pembuluh darah. Makanya tadi disebutkan kedokteran modern dia menyerap vitamin B12. Nah, di lambung sudah mulai nyerap, ya. Pembuluh darah yang nyerap. Belum lagi apa? Masuk ke mulut lambung dengan entengnya, dengan mudahnya. Nah, thumma yunsabu at-ta'am min al-uruq ila al-kibdi fayastaqirru fiha rithaman wa yuslihu lahu nudj akhar. Nah, alhasil ini singkat cerita ya, ringkasan yang sangat padat ya, cukup kita ambil pelajaran ya bagi kita dari pembahasan Imam Al-Ghazali terkait dengan lambung ya, terkait dengan lambung. Subhanallah ya. Kita belum bahas kitab yang ini, kitab ulama 400 Hijriah nih. Jadi dia meninggalnya 401 Hijriah. Hidupnya sebelum 400 dan dia termasuk gurunya Ibnu Sina. Coba bayangkan ulama di masa silam sudah membahas lambung, coba bayangkan. Sudah digambar lambung, ada lapisan lambung, coba. Tidak kalah, artinya apa? Kedokteran klasik tidak bisa diremehkan. Bukan berarti kedokteran yang tertinggal. Ternyata dengan simpelnya teorinya mereka, sehat menjadi simpel. Ya, nggak dibikin riuh. Ya, nah sekarang kita bahas ringkasan. Ya, saya nggak jadi bahas kitab ini. Kenapa? Waktu sudah habis, kita bikin ringkasan sekarang. Ringkasan tadi kita kebutuhan kedokteran modern sama kedokteran klasik. Singkat cerita, ya, tadi disebutkan lambung, ya, seperti huruf G, ya. Kemudian di sini ada 4 lapisan. Ini anatominya ya, anatominya seperti huruf G. Terus kemudian ada 4 lapis. Untuk pada lapisan yang otot saja, ototnya ada 3 lapis. Di sini juga tadi disebut ada apa? Esofagus. Ya. Esofagus. Jadi kedokteran modern. Untuk apa? Buka tutupnya biar makanan antara apa? Makanan masuk ke paru dan lambung terpisah. Kemudian di sini ada bagian atasnya dari kardia, ada fundus, ada perut lambung, ya, dan seterusnya. Setelah makanan tadi disebutkan makanan itu masuk. Makanan masuk pertama, ya, perlu diperhatikan sunnahnya kita biasanya makan pakai berapa jari? 3 jari. Kalau nggak mau 3 jari karena Syekh bisa pakai jari manis. Ya, jari manis. Kenapa pakai jari manis? Apa dinamakan jari manis? Kenapa? Kenapa juga dinamakan jari manis? Karena kalau Anda meminang istri Anda dimasukkan cincin di situ. Nah, maka pakai 3 jari ini termasuk menunjukkan apa? Al-wasatiyah.
bukan hanya agama, urusan dunia. Nabi di tengah-tengah. Kalau makan ekstrem kanan pakai 5 jari, kebiasaan tangan berrakus. Ekstrem kiri makan pakai 1 jari, 2 jari. Orang kebiasaan para raja dan orang sombong. Dan Nabi di tengah-tengah antara 5 antara 1. 5 kebiasaan orang yang rakus. Akhirnya apa? Makanan berjubel di mulut, numpuk di mulut, dan numpuk di lambung, dan akhirnya akan rusak pintu lambung. 1. Kedua, kalau makanannya cuma 1 jari, membuat apa? Di mulut kurang memuaskan, di lambung juga terlalu sedikit. Hanya banyak jari. Coba dari sisi aja sudah ada hikmahnya. Kemudian ketika makanan masuk ke sini, nanti akan disimpan di bawah ini. Ketika disimpan di sini akan keluar dari dinding-dinding tadi disebutkan, ya apa di antaranya, dan dinding yang paling keluar dari apa? Ada cairan yang licin, serosanya. Jadi kalau ada nasi, masak nasi yang gurih, berarti nasinya kaku keras, ya. Terus makan, masuk keluar itu dimakan. Masuk dagingnya keras-keras, biar apa? Nggak rusak dinding, dikasih serosa tadi licin, sehingga langsung licin jatuh ke bawah. Nanti keluarin ada HCl, asam lambung, dan 5 enzim. Ya. Ini tugasnya apa? Menghancurkan makanan. Setelah hancur, tadi disebutkan. Setelah makanan digabung dengan hasil dari enzim ini, nanti akan menjadi apa? Kalau bahasa kedokteran modern namanya enzim. Kalau bahasa Arab sudah disebutkan namanya apa? Al-Kimusa. Apa? Al-Kimusa. Ini apa? Jadi apa? Seperti bubur. Makanya ketika lagi proses ini makanan dicampur dengan ini, Anda jangan apa? Sebelum makan minum. Ada yang juga. Habis minum langsung makan, ada yang juga. Sambil makan sambil minum, gak dianjurin. Habis makan langsung minum, gak dianjurin. Dikasih jalan. Nah, lalu setelah hancur akan jadi seperti bubur. Dan di sini tadi ada apa? Pilori. Dan di sini ada pintunya, sphincter. Pintunya, kalau bahasa Arabnya famul menda. Ini pintunya kecil banget dan apa? Lemah banget. Kalau makan pakai 5 jari, pintunya rusak. Kalau Anda sambil makan sambil minum, makanan belum hancur, ada yang 2/3, ada yang 1/3 hancur. Akhirnya apa? Makanan akan berjubel di sini dan akan membuat mulut lambung ini rusak. Bahasa klasiknya Arab bilangnya apa? Al-Qulaj. Muncul penyakit namanya Al-Qulaj. Kalau bahasa modernnya sekarang apa? Colic abdomen. Dari mulut yang sangat lebar. Kalau dari vaksin bisa digabung, ya. Nah, teorinya sama-sama, ya, menunjukkan agungnya cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, sebagian makanan ada di diserap sini, sebagian ada di sini. Juga hikmahnya ototnya 3 lapis, yang ini lambungnya 4 lapis. Itu tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk melindungi lambung. Seandainya Allah jadikan lambung 1 lapis, kalau habis gastritis sakit mah lambungnya buka jebol, terjadilah perforasi. Ya, pertama gastritis, asam lambung, tetap masih ngeyel, makanan masih ngaco nggak diobatin, ulcus pepticum, ya, tetap nggak diobatin, baru perforasi jebol juga. Sudah akhirnya juga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya juga tadi apa? Kalau minum air juga dikit-dikit. Nah, sekarang kita bahas dari sisi apa? Lambung. Ini berarti dari akan di tubuh. Tapi dari sisi kanan lambung, untuk memanaskan lambung pada apa tadi? Liver. Dari sisi kiri lambung, untuk memanaskan lambung namanya apa tadi? Limpa. Dipanasin. Untuk dari depan nanti ada namanya tarok. Tarok itu apa? Lemak-lemak yang ada di depan.
Ya, kemudian di punggungnya lambung ada apa? Anak. Itu daging-daging yang di belakang memanaskan. Ya, terus sebetulnya lagi kalau minum jangan minum air sekaligus. Kalau minum air sekaligus akan melemahkan liver dan juga penyakit liver. Ya, pencernaan juga kacau. Kemudian subhanallah masih kita baik. Kenapa lambung miring seperti demikian? Ini juga hikmahnya. Ketika sunnahnya tidur miring ke kanan, ini kepala, tidur miring ke kanan. Di sini lambung. Lambungnya kemana lambungnya? Ke kanan enggak? Kanan. Jantung sebelah mana? Kiri. Ini lagi tidur ya. Ini kepala. Ini ke kanan. Dia wajahnya ke sana. Di sini jantung. Di sini liver. Ini lambung. Ya, sini limpa. Disebutkan ya di antaranya tujuannya apa? Pertama dengan fungsi lambung anatomi seperti ini biar tidur dari kanan sisa makanan masuk. Nah, kemudian apa? Kalau seandainya juga biar ke kanan kenapa? Biar jantung tidak tertekan oleh paru-paru. Ya, coba kalau tidur dari kiri jantung tertekan paru-paru, liver tekan lambung, lambung tekan diafragma di jabul hajis, jadilah sesat. Ini ajaibnya. Kurang apa kita coba? Nah, sangat mau sekali kita sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih kenikmatan sesempurna ini masih aja makanan dimakan makanan yang haram. Ya, mau sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih kesehatan, nggak sakit mah, nggak sakit apa-apa, dikasih nikmat masih berbuat maksiat, kufur nikmat. Jadi alhamdulillah jadinya di antaranya sebatas yang kami sampaikan mungkin bisa ditambah maklumat melalui pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengarkan pemaparan tadi, pusat kesehatan tadi langsung saja. Mungkin sakit ini disebabkan oleh cara sehari-hari. Karena makanan, mayoritas makanan. Yang makanya disebutkan tadi, ya disebutkan seperti makanan sini, di sini. Ya, sepertiga sini, sepertiga ini, sepertiga ini. Sepertiga makan beras ini aja. Kita makan hasilnya hanya beberapa suap. Itu paling ideal, super ideal. Ya. Kalau nggak bisa beberapa suap, ya sudah silakan. Sepertiga yang pertama sini. Ini untuk makanan. Sepertiga ini untuk air nanti. Ya. Dikasih di sana. Jangan habis makan langsung kasih air. Ya. Kemudian sepertiga untuk nafas. Kalau ini semua seperti disebutkan tadi, lambung diisi 1 liter makanan, maka lambung akan penuh dengan makanan. Akhirnya apa? Tegak, diafragma kesumbur, di jabul hajis, paru-paru kesumbur, jadi sakit. Ya. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah melakukan satu diet. Apakah ini masuk ekstrem kanan atau masuk ekstrem kiri? Yang saya lakukan adalah makan tetap 3 kali, pagi, siang, dan jam 5 sore terakhir. Saya jarang makan terakhir di jam 5 itu dengan tidur itu minimal 4 jam. Yang saya makan adalah timun 2, apel 2, sama selada, daun selada, dan ikan laut yang kecil, besar, agar tidak ada mengandung masalahnya. Akhirnya yang ingin saya tanyakan adalah komposisi atau makanan itu masuk ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tapi yang saya rasakan hasilnya, karena sebelum saya makan diet ini, itu karena termotivasi gejala yang saya rasakan dan
kemudian saya bawa ke rumah sakit, periksa, cek darah lengkap, kemudian hasilnya hancur semua, semuanya hancur semua. Kemudian setelah saya lakukan itu, sebulan kemudian saya bawa lagi ke rumah sakit, kemudian hasilnya bagus semua. Saya katakan apa ini, bagaimana? Nah, kalau lihat pemaparan Bapak dapat manfaat dari apa? Nggak banyak makan. Dapat faedah dari nggak banyak makan. Dari sisi itunya. Kemudian Bapak kalau dilihat tadi makanan yang Bapak makan menunjukkan makanan yang rata-rata sifatnya dingin. Karena Bapak punya penyakit sifatnya panas. Makanya cocok banget. Yang buah yang Anda makan dingin. Protein hewaninya ikan juga dingin. Kalau ikan asin baru panas. Nah, berarti Bapak kerasa manfaatnya apa? Pertama dari nggak banyak makan, kedua dari sisi apa? Pilihan yang Anda makan sesuai dengan keluhan pada tubuh Anda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tubuh Anda sudah panas. Anda kasih dingin-dingin. Ya, dari sisi itu Anda bisa merasakan khasiatnya pada tubuh Anda. Nah, coba nanti ada kombinasi-kombinasi yang perlu diperhatikan. Jam-jam makan, bukan termasuk ekstrem kiri juga, bukan. Sah-sah saja. Nah, boleh-boleh saja. Nah, cuma yang paling baik tadi seperti apa? Ketika perut kosong yang terbaik apa? Ya, yang manis-manis. Jangan pagi-pagi langsung makan apel. Ya, jangan. Nah, kemudian juga berikutnya juga diantaranya boleh aja Anda makan nasi, tapi cari pasangannya yang cocok dengan nasi apa. Nah, karena nasi juga punya manfaat. Kata Ibnu Qayyim, yukhsibu al-badan, juga menguatkan badan juga. Tapi apa kombinasi nasi yang paling cocok seperti ikan. Nasi panas, ikan dingin, ikan segar, bukan ikan asin, bukan ikan cuek. Nasi biasa, nasi putih. Enggak apa-apa nasi putih. Di zaman Nabi sudah ada nasi. Ya, cuma enggak masuk zakat. Kenapa? Karena bukan makanan pokok. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ada terapi minum perasan jeruk nipis setiap pagi sebelum makan apa-apa. Apakah bisa mengobati penyakit lambung katanya, asam urat dan lain-lain. Muntah kapan Ustaz? Apakah ini baik atau tidak? Jazakallahu khair. Terkait dengan halalnya halal ya. Kalau kita bicara halal sah saja. Silakan Anda mau pakai terapi ala disiplin pengobatan, mau pengobatan Cina, mau pengobatan Yunani, mau kejawen, mau India, ya, mau Arab, ya, silakan sah saja. Nah, tapi kalau dari sisi kedokteran Arab klasik, ya, tadi disebutkan yang paling cocok ketika perut kosong gunakan yang manis-manis. Ya. Nah, makanya Nabi kalau kita lihat kebiasaan Nabi sahurnya seringnya kurma. Hadits Anas bin Malik riwayat Abu Daud, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya orang mukmin kurma. Ya. Anda pede aja kemarin yang hari-hari kemarin kita juga sahur cuma apa? Kurma 5, semangka 4 potong, udah sampai buka puasa, enggak lemes. Masih bisa ngegas, keliling, kajian, masih bisa kerja, cari nafkah. Tinggal mindset aja. Kalau nggak sahur nasi padang berarti nggak sahur nih. Enggak mindset, justru badan Anda lebih ringan. Ya, badan Anda lebih ringan. Anda mau gemuk, kurus cepet banget dengan pola makan benar. Begitu pula ketika Anda nggak puasa, pagi misalkan kurma. Lihat ada di antara keutamaan pagi makan kurma ajwa. Man tasabbaha, barang siapa makan pagi. Bisa tamaratin ajwa, dengan 7 butir kurma ajwa, lam yadhurrahu, tidak akan membahayakan diri dia as-sihr wala sum, sihir dan racun. Coba. Pagi jadwalnya nyuci racun, dikasih makanan kurma plus juga sebagai penolak racun, Masya Allah. Nah, juga buka puasanya disebutkan hadits Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah, karena Nabi SAW yuftiru birutabat, fa illam yakun rutabat fa bitamarat.
Nabi buka puasa dengan kurma rutop, kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Tapi ada lafaz di situ, qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, sunnah yang dilupakan kaum muslimin. Habis makan kurma itu sholat. Bukan habis makan kurma, ya, makan sambosa, pisang goreng, ya, makan udah semua masuk, udah masih es buah, nasi. Habis itu sholat maghrib, makan nasi lagi ronde kedua. Sholat raweh, makan nasi ronde ketiga. Tadarusan, ngemil lagi, ya, nggak tidur sahur, makan lagi, perut nggak kosong-kosong. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan membiasakan makan bertubi-tubi. Apa? Anda makan, ya biarkan pencernaan yang sebelumnya selesai. Setelah itu baru makan lagi, biar nggak bercampur dalam waktu yang berdekatan. Nah, itu ya. Wah, ini habis makan kurma, sholat dulu. Di antara hikmahnya biar apa? Habis makan kurma nggak langsung makan nasi. Sehingga apa? Antara makan buah dan makan nasi, buah dan daging dikasih jarak. Di antaranya mereka mentadabburi firman Allah. Ingat, hanya mentadabburi, bukan menjadikan dalil, bukan mengatakan sunnah. Ya, mereka mentadabburi firman Allah dari aktivitas para penghuni surga. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan makan buah-buah yang mereka senangi, kemudian makan daging burung yang mereka inginkan. Ya, antara makan buah dan makan daging ada huruf wawu. Huruf wawu dalam bahasa Arab yufidu al-muhla, memberikan makna jarak. Ada jarak antara makan buah dan makan daging. Nah, itu sebagai bahan tadabbur saja. Begitu pula habis makan nasi, makan daging, jangan jadi menu dessert buah-buahan. Nggak ada dessert-dessertan, nggak ada. Juga jangan langsung minum teh susu, minum apapun, air untuk menawarkan. Kalau air untuk menawarkan dikit saja untuk melegakan tenggorokan, nggak apa-apa. Tapi kalau minum segelas jangan dulu. Ya, ini nggak bisa dikatakan langsung sunnah, cuma hanya apa? Mentadabburi dari ciptaan Allah dari lambung ini. Ya, nah, juga ketika tahnik bayi baru lahir juga apa? Kurma pilihannya. Nggak ada bayi baru lahir ditetesin jeruk nipis mulutnya. Nggak ada. Pakai apa? Kurma yang manis-manis. Bayi baru lahir ditetesin brotowali. Enggak. Bayi baru lahir dikasih asinan. Enggak. Kurma. Ditahnik pakai kurma. Anda juga gitu ketika sahur, makan pagi juga gitu. Pagi jangan makan rujak. Ya. Pagi apa? Minum apa? Teh brotowali. Rendaman jeruk nipis, jangan dulu. Ini dari sisi apa? Sudut pandang kedokteran Arab klasik. Yang nggak setuju ya silahkan. Namanya ini hanya teori, ya. Yang nggak setuju ya silahkan. Mau ngikut siapa? Ya silahkan, sah-sah aja, nggak haram. Kadang apa? Kami sebutkan teori semacam ini, ada yang disiplin pengobatan lain protes. Ya silahkan, itu ilmu Anda, ya itu seni Anda, silahkan. Di sini kita memahami kedokteran klasik. Saya sengaja, kenapa saya sering bahas kitab-kitab kedokteran klasik? Karena rata-rata yang nulis para ulama. Subhanallah, mereka orang-orang yang bertakwa. Kalau yang nulis para ulama, orang yang bertakwa, gak jauh dari taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih senang pegang mereka daripada yang lainnya. Boleh, silakan mau pilih yang mana. Tapi saya lebih senang mereka. Kenapa? Ingin menyambung lisan mereka. Mereka yang sudah wafat 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah, 200 Hijriah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang Tibbun Nabawi 120 hadis. Ar-Razi, ulama yang tahun sekitar 251-an Hijriah, mengarang kitab ya sampai menyebutkan mana tubuh panas, tubuh dingin. Para ulama, ya sampai Ibnu Qayyim, sampai As-Suyuti, para ulama. Saya lebih berat memegang mereka daripada pegang teori pengobatan yang lainnya. Kenapa? Ingin saya sambung lisan mereka untuk disampaikan umat di zaman sekarang. Kenapa? Ini khazanah ilmiah dari pembahasan ilmu mereka. Dan mereka nggak sembarangan nulis, nggak sembarangan. Melalui apa? Tajrubah, istimrar, terus menerus, bil istiqra, dicoba terus, coba ketemu rumusnya. Ini yang kita ingin ngambil. Ya, mau ada protes? Ya, kadang ada di Facebook, kadang di IG, wah dari kedokteran Cina protes, dan silahkan. Kalau cocok nggak usah dipaksain. Nggak harus dari kedokteran modern dipaksa sama kedokteran klasik dipaksain cocok. Ada nggak cocok, ada yang cocok, dan nggak perlu dibentur-benturin.
Nah, mana cocok, alhamdulillah. Mana nggak cocok, ya nggak perlu dipaksain cocok gitu. Nah, kedokteran Cina sama klasik, Arab sama Yunan, kedokteran Cina sama kedokteran modern, manapun silakan, itu seni pengobatan. Intinya sepakat untuk apa? Orang yang sakit sembuh dengan izin Allah. Sudah selesai. Nah, ngapain gontok-gontokan merasa paling pintar dan sebagainya? Ya, itu di antara mindset yang perlu dilurusin di antara para pengobat. Ya, kenapa? Banyak para pengobat yang apa? Ujub, maghrur, tertipu dengan ilmunya, merasa dirinya seperti demikian. Udah, nggak ada yang lebih pintar daripada dia. Kalau penyakit si pasien nggak diobatin, saya nggak sembuh. Nah, ini sudah ujub, maghrur. Ya, wah kemudian apa? Sampai ada yang mencela kedokteran modern. Sebaliknya kedokteran modern mencela kedokteran klasik. Ini penyakit hati semua. Ngobatin penyakit fisik tapi hatinya nggak diobatin. Ya, nasallallahu afiyah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah sembuhkan penyakit kita, fisik kita dan hati kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah panjangkan umur Anda penuh dengan berkah, dan Allah jadikan amalan Anda dengan banyak amalan yang menjadi pemberat timbangan di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah ucap dari saya harap dimaafkan. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.